Keluarga saya alhamdulillah saya diusir. Jadi Masya jadi Allah. memang apa ya, meninggalkan agama Hindu ini seperti aib, aib besar, apalagi bagi seorang laki-laki. Tidak bisa pulang ke Bali waktu itu, ditolak sama keluarga. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan Jadi kadang, dari kitab itu, Bang Dewa menemukan sosok Rasulullah iya, dan proses untuk mengenal Islam ini bukan waktu yang pendek. kalau itu yang pendek. Dari benci langsung jadi cinta, dan itu bukan Kayak judul lagu ya. bisa jadi judul lagu ya. Dan itu bukan waktu yang singkat, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Saya yakin. Nah, yang saya mau tanya, respon keluarga. Oh, Ada pertentangan, pasti ada pertentangan. Bahkan ada banyak mualaf yang bahkan dicoret dari daftar Oh, keluarga, dibuang. Nah, sudah mungkin biasa itu. Bang Dewa punya cerita yang Iya. cerita sendiri. Kalau keluarga saya alhamdulillah saya diusir. Jadi Masya jadi Allah. memang apa ya, meninggalkan agama Hindu ini seperti aib, aib besar, apalagi bagi seorang laki-laki. Karena tata kehidupan di Hindu Bali ini adalah patrilineal, yaitu membawa garis ayah atau laki-laki. Jadi seorang laki-laki pindah agama itu tabu sekali. Itu bahkan sampai beberapa itu menyebut orang-orang laki-laki yang pindah agama dari Hindu itu ya sebagai pengkhianat terhadap leluhurnya. Banyak seperti itu. Sampai ada yang dicoret dari hak ahli waris apa segala Iya, macam. betul. Itu hal biasa itu banyak itu. Tapi Bang Dewa sendiri mengalami pertentangan seperti apa? Ya tidak bisa pulang ke Bali waktu itu, ditolak sama keluarga, dianggap aib oleh keluarga. Tapi ya kembali, guru-guru saya menyampaikan mereka tetap orang tua kandung kamu. Betul. Islam mengajarkan kita menghargai, menghormati, Menghormati. mencintai orang tua kita sendiri, sekalipun dia berbeda keyakinan dengan kita. Ya, saya dengan keluarga, ada acara keluarga atau apa ya, saya datang, saya menyumbang, saya macam-macam, apa yang saya lakukan, saya lakukan. Justru mereka melihatnya kok saya berubah ya. Malah semakin baik Kalau gitu dulu, kalau dulu urakan aja kayaknya cuek, bodo amat. Kalau sekarang lebih care sama care. keluarga segala macam, nggak peduli dia masih beragama Hindu atau bukan Islam. Tetap saya bantu, tetap saya jalan, tetap Yang saya paling menentang siapa saat itu, Bang? jelas ayah saya tuh. Tapi ya baru kemarin pun saya safari dakwah di Bali, ya saya datang pulang ketemu ayah, peluk, Oh, dalam cium artian tangan. komunikasi sekarang udah bagus ya? Ya walaupun Hubungan memang udah nggak bagus-bagus amat sih. Ya mendingan lah, mendingan dibandingkan dulu waktu awal-awal saya masuk Islam. Mendingan, tapi kalau secara betul-betul melepas dan mengikhlaskan belum. sih enggak. Karena tetap aja saya pulang tuh sekarang, ya maaf nih kalau ayah saya nonton gitu ya. Saya pulang selalu bawa teman-teman. Biar apa? Biar nggak disidang. Kalau datang sendiri, udah pasti itu berjam-jam diomongin ini itu segala macam. Bahkan ayah saya berani menyampaikan hal-hal yang cukup keras gitu ya, justru ke handphone istri, nggak ke saya gitu. Bilang sama suami kamu gini. Sampai sekarang masih seperti itu? Masih. Tapi ya sudahlah. Saya kan cuma bisa mendoakan. Iya. Mendoakan hal yang terbaik buat keluarga saya, orang tua saya. Makanya kadang-kadang itu yang membuat saya sedih. Mungkin saya suka iri gitu sama orang, aduh enak banget ya orang tuanya udah Islam. Nah, saya mikir, keluarga semua adik belum Islam, gimana cara? Terutama dalam mendoakan ya? Iya, sampai saya berkeluh kesah sama waktu itu Ustadz Adi Hidayat. Ustadz, ini di YouTube saya ini ada yang komen nih, kamu
mensahadatkan banyak orang, kenapa keluarga kamu belum kamu sahadatkan gitu. Lah keluarga lebih susah. Tapi Ustaz Adi Hidayat membesarkan hati saya waktu itu. Beliau bilang Nabi Nuh saja tidak sanggup, bukan tidak sanggup, istri dan anaknya Kan'an pun tidak menerima dakwahnya Nabi Karena Nuh. memang hidayah haknya Allah memang. Nabi Ibrahim, ayahnya seorang pembuat berhala. Asia tidak mampu mendakwahi suaminya Firaun. Bahkan Rasulullah SAW sampai akhir hayat pamannya pun tidak meninggal dalam keadaan tidak muslim. Kafir. Padahal orang yang paling mati-matian membela Nabi. Mensupport, menjaga, melindungi Nabi, tapi di akhir hayatnya tidak dalam keadaan Islam. Nah ini ya bukan berarti Ustaz Adi Hidayat ngomong seperti itu saya bilang udah santai aja nggak apa-apa. Enggak, tetap saya usaha, tetap berdoa, tetap menyampaikan Islam. Ya contoh saja waktu pulang ke Bali dulu, waktu pertama kali ayah saya lihat jenggot saya panjang kayak gini. Itu. Itu kan bilang, potong jenggotnya kayak teroris gitu kan. Ayah saya ngomong gitu, saya bilang, lah Sinterklas juga jenggotan. Nah betul. Bahkan kakek saya yang pendeta saja jenggotnya sampai perut, tapi nggak pernah dibilang teroris. Tapi jadi kenapa? kakek pendeta. Iya, dan jenggotnya panjang sampai perut, bahkan sampai pinggangnya. Panjang sekali. Saya pun baru sampai segini aja udah dicap yang aneh-aneh. Bahkan saya sempat guyon waktu itu dengan ayah saya. Jadi di Bali itu ada mitologi namanya Rangde sama Barong. Rangde ini simbol adharma, simbol keburukan, kejahatan. Sedangkan Barong ini simbol dharma, simbol kebaikan, lawannya dari Rangde ini. Tapi saya bilang sama ayah saya, Rangde sama Barong, mana yang jenggotan? Barong, yang dharma. Bahkan wajib yang namanya Barong itu memiliki jenggot. Kalau Barong nggak ada jenggotnya itu bukan Barong bukan namanya. Barong. Rangde yang kejahatan malah nggak ada jenggotnya sama sekali. Itu kan dilambangkan dengan mata yang melotot, lidah yang panjang. Tapi jenggotan? Enggak jenggotan. Oh justru nggak jenggotan. Kalau Rangde nggak jenggotan. Jadi adharma itu kejahatan, tidak berjenggot. Tidak berjenggot. Justru Barong yang baik. Yang baik, yang dharma berjenggot. Wajib berjenggot. Makanya ada bahasanya itu jenggot Barong namanya. Itu wajib. Istilah ya. Itu wajib. Nggak ada. Silakan cek di Bali ada nggak Barong yang nggak berjenggot, nggak ada. Itu aja saya diguyon sama ayah saya. Dia cuma bilang bisa aja kamu nyocok-nyocok. Tapi ibu gimana responnya? Nggak jauh beda sih, nggak jauh beda. Cuman yang memang lebih keras ayah saja, lebih keras ayah saya. Intinya keluarga sih, ya mungkin sejauh ini diam ngeliat video-video saya, tapi di hatinya itu ya kesel juga. Karena emang apa ya, mungkin sudah watak orang Bali ya. Kalau ada orang Bali masuk Islam itu kita mungkin cap mereka tuh pengkhianat aja. Pengkhianat, tidak setia pada leluhur. Udah jelek agama. aja gitu ya. Betul. Tapi Allah alam, saya doakan mereka semuanya. Saya hanya bisa berdoa untuk supaya mereka dapat hidayah dari Allah, insya Allah. Amin, insya Allah. Hal yang paling Bang Dewa rasakan setelah menjadi Muslim apa? Yang paling dirasakan ya bahagia jelas. Walaupun ya kalau secara materi jauh, materi, finansial, saldo rekening, jauh dari sebelum Islam sama Islam jauh sekali. Kesulitan lebih banyak sekarang Islam dibandingkan dulu. Ujiannya ya? Luar biasa. Tapi ya kembali, jadi harusnya ini juga pesan buat teman-teman yang nonton video kita. Setiap punya masalah, carilah ustadz, carilah orang yang paham dengan agama Islam supaya bisa menyampaikan secara syariat Islam. Betul. Tidak hanya
curhat sama temen kan kadang-kadang kompor. Ya, ada istri ribut sama suaminya, istrinya cerita sama temennya, oh temennya kompor banget. Udah tinggalin aja laki kayak begitu, oh, udah pasti itu ngomong kayak ya, tapi beda dengan kalau kita bicara dengan orang yang mempunyai ilmu agama. Dia akan menyampaikan hal yang baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah. Ya jujur saja generasi kita saat ini sudah mulai hilang ya. Krisis akhlak ya. Makanya kenapa saya konsen ke anak muda. Saya dakwah kemana-mana tuh saya selalu datang ke komunitas pemuda hijrah katanya. Atau kampus-kampus. Atau pondok-pondok pesantren. Atau komunitas-komunitas lain kayak komunitas biker, anak motor. Iya. Di Jogja itu ada komunitas namanya Expas. Ekspreman Pasar. Ada Expresso, Ekspreman Solo. Ada di Bekasi ini saya bikin Pangajian. Itu anak pang. Pangajian. Iya, saya Anak-anak sebutnya pang tapi Pangajian. diajak ngaji. Wah, itu tatonya sampai ke muka, ini tindikan, semua kuping besar-besar gitu. Tapi alif, ba, ta, sa. Masya Allah. Itu yang harusnya. Dan saya juga DLN kan, Dai Lapas Nasional. Jadi kemanapun di Indonesia ini, saya masuk penjara manapun, insya Allah diizinkan. Karena kan saya bawa surat dari MUI dan Kemenham. Karena saya resmi DLN, Dai Lapas Nasional. Hidayah ini kan kita nggak pernah tahu ya. Sekarang kita taat banget. Ya. Besok kita futur. Ya. Betul. Tentang ekonomi tadi. Ya. Seandainya ada yang datang bawa gitu. Menawarkan dunia yang ujiannya kan Bang Dewa di banyak. masalah keuangan finansial terutama yang paling berat ya. Bukan, harus diralat sedikit. Masalah ekonomi yang saya alami itu adalah uang saya nggak sebanyak dulu. Bukan berarti saya nggak punya uang. Kalau dulu tuh banyak sekali. Saya koleksi Harley. Gitar-gitar saya ini, alat musik saya itu paling murah harga 150 juta gitar saya. Ada bahkan yang sampai 300 juta harga gitar saya. Itu karena dulu uangnya banyak sekali. Kalau sekarang tidak sebanyak dulu, bukan berarti nggak punya uang, punya. Tapi saya nikmati saja. Iya. Dan kalau misalnya ada yang datang ini itu segala macam itu banyak. Tapi saya balik dakwahi mereka, balik dakwahi mereka dan insya Allah. Tapi ya betul kata Mbak Yuli bilang, orang bisa berubah ya. Iya. Saya pun saat ini sedang menangani beberapa kasus mereka LCMA loh. LCMA, lulusan Kairo Mesir, lulusan Sudan, lulusan Maroko, murtad. Allahu Akbar. Seorang ustad. Seorang ustad. Betul-betul ustad. Ustad beneran, bukan ustad bohongan. Ustad beneran, murtad. Murtad. Bahkan kemarin yang baru saja sebelum tahun baru kemarinnya 2021 itu ada seorang ustazah telepon saya. Ustazah. Dia bilang suaminya murtad dan suaminya ustad. Ya Allah. Lulusan Kairo Mesir. Nah ini penting. Dan saya kan juga dekat dengan teman-teman Jati kan, Jalinan alumni Timur Tengah, termasuk Ustadz Adi Hidayat ada di situ, Ustadz Abdul Somad ada di situ, banyak ustadz-ustadz besar yang lulusan Timur Tengah sana itu tergabung di Jati, Jalinan alumni Timur Tengah. Nah, itu saya konfirmasi nama Ustadz ini, ya betul, bahkan lulusan terbaik, ini kan, siapa ini? Ustazahnya bilang bisa nggak dakwahi suami saya biar kembali Muslim. Ustazah nih, afwan ya minta maaf sekali ya. Saya mungkin baru baca 4-5 kitab mungkin. Kok dibandingkan suaminya Ustazah, buset udah ratusan kitab sih, gimana ngelawannya. Itu pun terjadi. Itu mahalnya hidayah ya, kita nggak pernah bisa menjamin. Nah Bang Dewa sendiri untuk menjaga, ada tips nggak untuk tetap istiqomah? Saya selalu, pertama, saya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu sama dengan berinteraksi dengan Allah. Menjaga hubungan baik. Ibaratnya kalau suami istri, komunikasi. Telepon, WhatsApp, video call, komunikasi. Komunikasi itu hilang, maka rasa cinta itu hilang. Berkurang. Sama. Cara kita komunikasi dengan Allah itu dengan Al-Quran. Kita kan bawa handphone kan. Aplikasi Al-Quran seberat apa sih? Enggak lah. Lebih berat WhatsApp malah. Betul. Lebih berat WhatsApp, Instagram, YouTube. Ya, ringan sekali. Itu tinggal dibaca dimanapun. Syukur-syukur kita bawa mushaf, kita baca. Itu interaksi pertama. Kedua, pilih teman. Ya, itu. Pilih teman yang bisa ngebawa kita.
bukan teman begajulan aja yang kita jadikan teman, tapi orang-orang yang rata-rata teman-teman saya itu yang kalau dengar azan itu sholat dulu. Masya Allah. Sholat dulu ya. Ya udah, gelas jadah. Ngapain gelas jadah di masjid depan? Ya. Itu teman-temannya kayak itu cari. Itu mahal teman kayak gitu. Mahal dan jarang Mahal teman sekarang kayak ya. gitu. Bahkan dulu ada kisah di saya lupa wilayah mana, tapi wilayah Jazirah Arab. Dia rumahnya kecil tapi dijualnya mahal sekali. Orang bingung. Hei, itu rumah kamu jual kemahalan. Orang di sini rumah nggak segitu. Katakanlah rumah di situ harganya ratusan juta gitu ya. Dia jualnya sampai 25 miliar gitu. Dia bilang, mahal banget. Enggak, rumah saya murah. Tapi di depan rumah saya masjid. Iya. Semua tetangga saya adalah orang-orang soleh dan soleha. Itu yang mahal. Masya Allah. Yang mereka kalau ada azan, dia akan mengetuk rumahmu dan mengajak kamu untuk ibadah. Allahu Itu kenapa rumah saya Akbar. mahal. Allahu Itu sih. Akbar. Kan Luar biasa. lingkungan Mbak. Jadi kalau misalnya Pentingnya memilih teman ya. kalau kita katakanlah kita sudah kuat, keimanan kita sudah kuat, mungkin kita bisa nyebur ke orang-orang seperti itu. Karena saya juga nemani Ustadz Ridho Febri ke tempat-tempat lokalisasi prostitusi, kemudian menemani beberapa ustadz yang memang masuknya ke lingkungan para pemabuk, para penjudi, apa segala macam. Ini kan kita bergaul sama mereka kan bisa ke bawah, Mbak. Betul. Bisa ke bawah. Tapi kalau tekad kita udah Bismillah, yuk jalan, kita harus dakwahi mereka. Insya Allah itu kalau sudah kuat. Tapi kalau belum, saya sarankan ya kita berkumpul ke teman-teman, orang-orang yang bisa mengajak kita kepada ketakwaan. Iya. Itu penting tuh. Tips saya cuma itu aja. Interaksi sama Allah, jaga ibadah kita, karena Allah nggak butuh kita yang butuh Allah. Berhenti semua orang di dunia ini nungging sholat. Allah nggak Sholawat, rugi. nggak nangis, nggak ada Allah nangis guling-gulingan. Aduh, Iya, kenapa nggak ada yang betul. nyembah saya lagi? Nggak akan. Beliau tetap menjadi Allah. Dia tetap menjadi Allah. Kita yang hancur. Iya. Tapi kalau kita cari Allah, Allah akan jemput kita. Sama saya bilang ke beberapa seminar atau ceramah, saya bilang, jangan capek-capek kejar uang. Uang nggak akan datang. Pun kalau datang, cuma segitu. Tapi kejar Allah. Kalau kita kejar Allah, Allah akan suruh uang dunia ini cari kita. Sekalipun kita cuma duduk, tidur, rezeki itu datang. Dunia itu datang, bahkan hina dunia datang ke bawah kaki kita. Orang suka mikir kerja dari pagi sampai pagi, lembur, ngejar ini, ngejar itu. Boleh, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai melupakan ibadah, sampai melupakan interaksi dengan Allah, terutama dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini penyelamat kita loh. Betul. Satu hurufnya itu, ya Allah. Luar biasa. 10 pahala. Disuruh baca Quran satu lembar, ngantuk. Banyakan baca WhatsApp, 5 HP, juz dia. Allahu Akbar. Banyakan baca WhatsApp sama Berjam-jam Instagram. nggak berasa Iya. kalau Nah, HP itu ya. yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Jaga interaksi itu. Paling tidak baca Quran 1 ayat nggak masalah. Nggak masalah. Jangan lepas itu setiap hari. Sholawat ya itu nanti kalau dari interaksi ini korelasinya banyak nanti. Jadi ingat salawat, ingat Iya, bertasbih, benar. ingat ini segala Zikir. macam. Zikir itu kebawa sendiri karena interaksi kita. Kedua, lingkungan yang kita pilih. Teman-teman. Jadi sekalipun misalnya wah saya dan teman-teman ustadz yang lain sudah kuat nih iman nih, kita sampai nyebur ke prostitusi, nyebur ke ini, nyebur ke orang-orang jahat, nyebur ke bandar narkoba, ke lapas gitu. Tapi kita tetap cari teman-teman yang bisa ngebawa kita. Nah, tips istiqomah Wajib. dari Wajib. Bang Dewa. Memilih teman yang soleh. Ya. Memilih teman yang bisa mengajak kita kepada ketaatan. Nah, mahal itu. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu kita akan terus mengingat Allah dan pada akhirnya kita akan terbiasa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah. Kalau kita terbiasa menjalankan apapun atas dasar karena Allah, apapun yang kita jalani rasanya gitu kita Ringan. jalan sama Allah. Iya, Masya Allah. Ada yang bilang wah itu hebat banget, nggak dapat masalah, nggak dapat ujian, kayaknya asik-asik aja hidup. Belum tentu. Enggak, bukan itu. Karena dia dekat sama Allah,
sebelum masalah itu jadi besar, Allah sudah bantu. Allah sudah selesaikan. Maka saya selalu bilang, bantu orang yang butuh bantuan, bantu orang yang butuh bantuan, Allah akan bantu kita. Betul. Kita tuh kan cuma mikir diri sendiri, apalagi masa kayak gini kan, aduh, simpen apa segala macam. Nggak mau nolongin orang, nggak mau nolongin tetangga, nggak mau bantu teman. Bantu nah. Insya Allah apa yang kita bantu itu Allah yang bantu kita. Gitu, kebalikannya. Insya Allah. Kembali ke Quran. Ya. Surat favorit apa? Al-Munafikun. Allahu Akbar. Al-Munafikun itu surat 63 ya, sama Ar-Rahman jelas 55. Apa hikmah yang Bang Dewa ambil dari Al-Munafikun sampai itu dijadikan favorit? Karena gini ya, kita ini sebagai manusia itu tipis, Mbak. Tipis dengan hal-hal yang bisa keluar jalur. Contoh, kita di grup WhatsApp, kita bangun nih jam 2. Niat, saya mau tahajud. Tapi dia ngirim share tuh ke grup, ayo sahabatku kita sholat tahajud. Demi Allah itu niatnya baik. Tapi gara-gara ini bisa ngurangin pahala kita. Iya. Makanya, terus gimana caranya Bang mau nginget tahajud? Pas zuhur, gitu. Pas zuhur, pas maghrib, pas isya. Jadi orang nggak akan nganggep, ini orang sombong banget jam 2. Ayo tahajud kita yuk, tahajud gitu ya. sepertiga malam. Ingetinnya pas isya tuh, pas jam 8 gitu. Alhamdulillah sahabat semua satu grup kita tadi sudah isya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah dan sholat jamaah kita di masjid tadi isya. Jangan lupa ya kalau nanti bangun di tengah malam kita sholat tahajud ya. Itu mungkin ya lebih oke lah dibandingkan, karena tipis Mbak, wallahi tipis. Makanya kenapa saya bilang surat Al-Munafikun itu, orang-orang munafik ini lebih bahaya. Di neraka jahanam. Neraka jahanam ini neraka paling bawah sudah. Tapi tahu nggak, ada loh di dalam neraka jahanam yang jaraknya 40 tahun lebih dalam. Itu namanya Jubul Husni. Sampai-sampai neraka pun bertanya kepada Allah, ya Rabb, Kau ciptakan aku sudah paling dangkal, sudah paling rendah dan paling jahanam. Untuk apa lagi Kau ciptakan Jubul Husni? Jubul Husni kuperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mengerti agama tapi mencari dalil untuk pembenaran. Dan mereka orang-orang munafik. Ya Allah. Yang dia bersedekah untuk dipuji, dia berjihad untuk dipamerkan, ya, hal-hal seperti itu. Jadi kenapa surat itu saya jadikan favorit sebagai pengingat saja, pengingat buat diri saya sendiri, pengingat buat orang lain juga, bisa untuk menyampaikan hati-hati kita bisa menjadi orang yang munafik. Kita bisa, sangat bisa. Seberapa sih ilmu kita? Nggak ada. Seberapa sih sedekah kita? Berapa masjid udah kita bangun? Nggak ada. Sholat kita udah berapa banyak yang khusyuk, yang ikhlas, puasa kita? Semua ibadah kita bisa kita hitung. Bisa kita hitung. Kalau ayat yang artinya benar-benar ngena banget. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman, Masya Allah. Kenapa Allah ulang-ulang? Banyak loh. Makanya orang-orang non-muslim bilang, ya Rahman apaan sih? Hampir setengahnya, hampir 21. Iya. 21. Separuh ayat. Itu ngucapin hal yang sama. Ngapain diulang? Mubazir. Kenapa nggak pilih ayat yang lain atau dibanyakin? Cukup sekali aja, enggak. Berarti ada hal yang penting sampai Allah mengingatkan di situ. Fabi ayyi rabbikum tukadziban. Apalagi yang kau dustakan? Ujung rambut kita sampai ujung kaki punya Allah. Ruh kita punya Allah. Allah mau ambil kapan saja silakan. Orang kan kadang-kadang, saya waktu itu ya saya sebutkan namanya Ustadz Subhan, Bawazir, biker, naik Harley. Kemanapun beliau naik Harley, walaupun badannya gemuk kayak gitu, naik Harley. Masya Allah. Walaupun dari Bogor, beliau kan tinggal di Bogor. Ceramah di Jakarta kemana, naik motor. Ke Bandung naik motor.
Suatu hari security-nya panik gitu. Kenapa? Harley-nya hilang. Harley, ini bukan motor bebek. Bukan motor Harley, Vario ya. ratusan juta ini, ratusan juta. Dia udah panik nih. Aduh Ustaz, kenapa? Udah ngomong aja kan. Tinggal ngomong aja. Aduh minta maaf Ustaz. Harley-nya Ustaz hilang. Teriak. Alhamdulillah ya Allah. Loh, kok alhamdulillah Ustaz? Ya berarti selesai tugas saya menjaga harta itu. Ya Allah, Masya Allah. Coba kalau kita, aduh. Itu udah guling-gulingan, telepon Akbar. polisi. Ya boleh, telepon polisi, lapor kehilangan boleh. Tingkat keimanan tuh benar-benar Jauh. luar biasa ya. Jauh. Makanya kadang-kadang orang-orang seperti itu yang saya iri. Kan iri dengki ini nggak boleh. Iri itu nggak boleh. Tapi kalau kita iri terhadap hal-hal yang orang bisa lakukan dalam kebaikan itu boleh. Saya ada ngeliat orang, saya nyumbang 300 miliar buat bangun masjid. Wah, saya iri sekali. Iya. Saya bangun pondok pesantren miliaran. Nyumbang ini, nyumbang itu sampai miliaran. Wah, iri sekali. Sekalipun nggak disebutin namanya. Siapa yang nyumbang tuh 3 miliar? Hamba Allah nih, nggak tahu siapa nih Ustaz. Saya iri sekali. Doakan. Dan diperbolehkan iri dalam hal itu. Iya, iri dalam kebaikan-kebaikannya orang lain kerjakan. Iya. Kita iri. Untuk apa? Untuk kita bisa sampai dan bisa kejar apa yang mereka lakukan juga. Iya. Ya insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir, mengenai orang tua. Pasti seberapa keras penolakan mereka, tetaplah anak. Ya. Dan Betul. mereka tetap orang tua. Ya. Pasti ada harapan-harapan dari Bang Dewa untuk mereka. Sudah pasti. Pertama, harapan saya keluarga saya, tidak hanya orang tua, keluarga saya, adik-adik saya semua bisa menerima hidayah insya Allah. Bisa menerima jalan agamanya Allah ini. Amin ya Allah. Amin, Itu yang amin. pertama. Kedua, saya nggak tinggalkan mereka. Walaupun saya dihujat begini begitu, dihina segala macam, saya nggak akan tinggalkan mereka. Tidak akan menghina mereka, tidak akan meninggalkan mereka, tidak akan menghakimi mereka, tapi tetap saya berusaha untuk membawa mereka ke jalan agamanya Allah ini. Itu sih harapan saya buat keluarga. Bahkan ya maaf gitu ya, ada beberapa orang mu'alaf itu yang sudah berusaha sekuat mungkin mendakwahi ayahnya waktu itu, tinggal ayahnya waktu itu. Nggak bisa-bisa sampai akhirnya ini ayahnya koma. Sakaratul maut mungkin. Entah gimana, mungkin feeling dia, mungkin ya dia datangi ke ICU itu, ke rumah sakit. Ditalkin di kupingnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Dan diucapkan sama ayahnya itu sebelum meninggal. Wah, itu nangisnya bahagia banget. Makanya harapan saya kalau sampai pun akhirnya jalan yang seperti itu terakhir benar-benar harus dilakukan, ya itulah. Tapi ya insya Allah. Kita doakan ya, Amin, teman-teman ya Allah. semua. Amin. Semoga keluarga Bang Dewa mendapatkan hidayah dan merasakan indahnya Islam. Amin, ya Allah. Terakhir, pesan buat para mu'alaf atau saudara-saudara sama muslim kita. Iya, para mantan mu'alaf ya. Mantan mu'alaf ya. Mantan mu'alaf, karena balik lagi saya selalu bilang mu'alaf itu cuma 1 hari. Habis itu ya kita menjadi seorang muslim. Pesan saya kembali pada ibadah sudah. Karena semua yang kita alami ini, apapun, sebesar apapun, sesungguhnya buat Allah mudah. Karena saya yakin teman-teman yang baru masuk Islam ini kesulitan banyak. Ujiannya Saya berat. menangani hampir 2 juta ya, hampir 2 juta mu'alaf di Jabodetabek saja. Di Bekasi aja ada 400, hampir 500 orang. Masya Allah. Dan saya selalu pesan, jangan jadikan kemu'alafan kita itu sebagai komoditi. Komoditi apa? Maaf, komoditi minta-minta. Minta. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Banyak. Tapi itu nggak banyak, Pak. Itu sedikit. Presentasinya itu nggak lebih dari 1%. Jangan sampai mu'alaf-mu'alaf yang brengsek ini, yang 1% ini, sampai kita tidak peduli dengan 99% yang benar. Karena sedikit, mu'alaf yang kayak itu sedikit. Nggak banyak, dari sekian banyak. Mungkin dari 10, 1 orang. 1 orang. Memang
jadi kelihatan karena diekspos. Wah, ada mualaf palsu, wah, ada mualaf ini. Iya. Karena diekspos. Tapi mualaf yang bener banyak. Saya makan sedih loh kalau ketemu. Waktu itu ada teman saya YouTuber juga, dia datang ke pondok-pondok pesantren. Bayangkan, pondok pesantren dan sekolah-sekolah IT, Islam terpadu. Di SMP SMA, berjilbab, syar'i. Ditanya rukun iman, rukun Islam, dia nggak hafal. Anak-anak santrinya? Nggak tahu. Ya Allah. Giliran ditanya YouTuber, artis Korea, Hafal. hafal. Ya, itulah potret generasi Islam sekarang ya. Banyak loh pertanyaannya dan mereka nggak tahu. Padahal mereka sekolah Islam terpadu. Ya. Dibandingkan dengan mualaf, waduh, mualaf yang hebat tuh banyak sekali, Pak. Banyak Iri sekali. malah ya. Iya, justru ilmu dia, saya mah nggak ada apa-apanya. Kayak Ustadz Kainama, Ustadz Felix. Wah, banyak sekali. Ibu Irene. Iya, Banyak. Bunda Irena. Almarhum Moko Ginta, almarhum, Masya Allah. Itu ilmunya luas sekali, banyak sekali. Jadi kita sebagai mantan mualaf ini jangan lupa menuntut ilmu, juga berdakwah. Kita Dan untuk kenalkan Muslim Islam juga ini. ya. Iya, dan kenalkan Islam kepada mereka. Dan interaksi terus sama Allah, sudah itu saja. Itu saja. Kalau kita interaksi sama Allah, Allah ada di. Jadi setiap langkah kita tuh rasa-rasanya tuh ada Allah aja bareng kita. Itu aja. Dan jangan jadikan mualaf ini sebagai komoditi untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, insya Allah. Karena percuma. Kalian sebagai mualaf akan ditolak oleh agama kalian yang dahulu dan belum tentu diterima sama umat Islam. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mualaf ini, udah nggak usah berharap sama umat Islam. Nggak akan dibantu kalian. Ada yang bantu? Ada, sedikit. Dari 8 golongan hasnaf ini, 2 yang suka dilupakan, mualaf sama gorim. Gorim ini orang yang punya hutang. Hutang piutang gitu. Sama mualaf. Sisanya banyak. Tapi 2 ini selalu dilupakan. Silakan tanya masjid-masjid. Kalau misalnya besok nih kan Ramadan kita, mau Idul Fitri, ada zakat fitrah kan. Disalurkan nggak buat mualaf? Disalurkan nggak buat gorim? Oh, janda, yatim, itu aja. Itu aja. Makanya nggak usah lah berharap sama umat Islam, berharap sama Allah. Tuntut ilmu, dakwahi. Dakwah itu tidak harus jadi ustadz, jadi dai, jadi mubalik, bukan. Tapi kenalkan Islam pada mereka yang belum kenal Islam, yang mereka salah paham, salah pengertian tentang Islam, jelaskan tentang Islam. Sudah. Dan takwa sudah. Allah pasti bantu. Iya, betul. Insyaallah. Karena segala kemudahan itu datang dari Allah ya. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Sharing hijrah kita kali ini. Malu ya dengarnya. Saya yang Muslim dari lahir tuh malu loh. Ya nih tim-timnya nih pasti malu nih. Baru berhijrah 2017, hikmah padat hari ini nih. Benar-benar full hikmah. Nah, semoga dan pastinya menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan. Pesan terakhir dari Bang Dewa, dekatin Allah. Allah terus, karena kemanapun kita melangkah, pasti ada Allah. Kesulitan apapun, kemudahannya hanya datang dari Allah. Dan dari saya, jangan menilai Islam dari media. Nilailah Islam dari akhlak kita sehari-hari. Dan untuk umat Islam, yuk perindah akhlak, tunjukkan indahnya akhlak Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, demikian sharing hijrah kita kali ini. Semoga menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, tapi masih lalai dan sangat lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.